Oke, jadi di hari ini, kalau kita lihat ini ya, ini contoh perulangan dengan menggunakan for. Jadi ini bisa aja kita tulis for. Nah, kalau kita menggunakannya while, ya while i lebih kecil sama dengan 10, misalkan di sini ya. Ya. Kemudian i plus plus, i-nya harus ada, i plus plus itu yang ininya. Nih, ya. Jadi harus bertambah satu-satu. Kemudian yang ini, cout ini bisa aja kita copy. Ini, ya. Nah, nilai i ini, ya nilai i. Oke, ini sebelumnya, ininya i-nya saya tulis di sini. I-nya kita isi 0. 1 ya, biar mulainya dari 1. Ya, jadi ketika dia, apakah 1 lebih kecil dari 10? Betul, cetak 1. Nanti nambah jadi 2. 2 apakah lebih kecil dari 10? Dia jadi naik. Ya. Sekarang kita coba run. Loh, ya. Nih. Ini potong dulu di sininya jadi 2, di sininya ada cout. Saya potong dulu di sini cout enl ya. Oke, biar enter ke bawah. Oh, ya. Nah, kalau sudah tampil secara output seperti ini, mungkin tidak terlihat mana yang pakai for, mana yang pakai while. Ya. Tapi ketika dilihat di dalam kode programnya, itu terlihat bahwa baris yang ini kita menggunakan while, yang ini kita menggunakan for. Ya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, mana yang lebih mudah, mana yang lebih susah, itu tergantung kita memilihnya ya. Biasanya orang lebih banyak menggunakan while, tapi untuk kasus-kasus yang tertentu lebih cepat bisa menggunakan for. Itu ya. Nah, ini adalah penggunaan while ya, penggunaan perulangan. Ini contoh perulangan. Ini kalau ada kegiatan atau soal yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya berulang, kita bisa mempersingkat penulisannya dengan menggunakan ini. Ya. Oke, contoh misalkan ini ya, contoh oke. Nah, ini ada seperti ini dia. Integer x, masukkan nilai x. Yang ini x tidak sama dengan ini. Jadi tidak sama dengan tuh seperti ini tulisannya ya, tidak sama dengan. Jadi kalau nilai x-nya tidak sama dengan 0, dia diminta masukkan terus nilainya. Jadi contoh nih saya tambah, saya jalanin. Nah, masukkan nilai x, saya ganti 2. Dia masukin terus tuh. Saya masukin ini terus. Nah, tidak berhenti ini. Nah, ini perulangan ini kalau kita perhatikan. Dia berulang terus. Nah, tuh. Berulang terus mau berapapun. Tapi ketika saya ganti 0, langsung keluar dia. Langsung stop. Ya. Nah, ini bisa dipakai untuk kasus-kasus yang sifatnya seperti ini tadi. Masukkan nilai, misalkan gini, tebak bilangan. Tentukan sebuah bilangan antara A sampai B. Tapi dengan syarat A dan B-nya tidak boleh 0. Nah, dia masukkan. Ya, jadi nanti ada proses di sini. Ya, misalkan di sini. Kita mau apa? Misalkan saya tulis di sini total ya. Total. Oke, saya setting sini totalnya sama dengan 0. Nah, di sini nanti saya tambahkan total sama dengan total plus X. Oke, saya cout. Ini ya. Total sama dengan total. Oke, ininya saya ganti dulu ada enl-nya ya. Oke. Saya run. Terus saya in. Oke, ini saya ini nggak boleh gini ya. Ini harus di bawah, berarti sini ya. Cout. Oke. Nah, saya masukkan nilai X, masukin 3. Total 3. Ya, 3 tambah 3. Ya, jadi yang pertama itu adalah bilangan yang diinputkan pertama kali, terus saya masukkan 30 di sini. Total 33. 30 ditambah 3. Jadi 3 yang pertama itu yang pertama nggak dihitung. Jadi mulai yang kedua dia. Saya masukin 100. 133.
Saya tambahkan 200. Jadi 333. Saya tambahkan 222. Nah, ya jadi 555. Ya, jadi kalau misalkan saya masukkan 0, keluar dia. Total adalah 555 terakhir. Nah, ini bisa dipakai oleh kita untuk menjumlahkan bilangan kasus-kasus seperti ini. Ya, while. Oke. Nah, saya kasih satu contoh pilihan ganda ya. Pilihan ganda tentang while. Nah, ini nomor 1. Ya, nomor 1 ini. Nah, menurut kalian, berapakah nilai C dan D ini? Coba, ada yang bisa nggak? Silakan. Berapakah nilai C dan D? Sambil jalan, di sebelahnya saya coba convert. Ya, sok silakan sambil ada yang bisa ngerjakan. Kan 0. Ya. Oke, integer A, B, C, D. Silakan, ada berapa? A sama dengan 23, B sama dengan 4, C sama dengan 0, D sama dengan 0. While A lebih besar B, A sama dengan A dikurangi B, C sama dengan C min 1, C plus 1, D sama dengan D plus B. Jawabannya B bukan Pak, 1 dan 4. Jawabannya B, 1 dan 4. Yang lain? Ada yang berbeda? CO, C, kemudian D. Ini saya tulis dulu di sini ya. Sambil nunggu yang lain, silakan. Ada berapa? C sama dengan dan D sama dengan. Kayaknya sama Pak, 1 dan 4 juga. 1 dan 4. Oke, Zahrin. Oke. Oke, kita jalanin ya. Saran. Oke, ini kurang di sini. Ininya ya. Bapak mau nanya. Ya, sok silakan. Internal. Oke, jadi koma kurang. Tadi siapa yang mau nanya? Silakan. Nggak jadi. Tadi itu yang right, itu kan yang di bagian bawah setelah and while tuh Pak, yang right. Terus itu apa sih Pak, itu garis atau apa sih itu? Yang ini? Right. Iya itu. Right. Ini enggak, penulisan yang seperti ini kan ini penulisan algoritma ya. Right learn ini artinya sama aja seperti kita nulis layout ini. Jadi dia buat nulis buat mencetak output nilai C dan D-nya ini berapa. Ya, seperti itu. Ya, ini ya, koma biasanya, jadi gitu ya. Oke, kita coba run ya. Oke, nilainya adalah 5 dan 20. Ya, coba. 5 dan 20. C-nya 5, D-nya 20. Nah, sekarang dilihat, benar nggak? Nah, kita coba di sini. A-nya 23, ya, di sini. Ini 23, lebih besar dari 4. Betul ya? Nah, karena nilai 23, karena 23 ini benar, berarti ini dia dikerjakan yang ini.
Yang Iya, ini berulang dikerjakan. terus ya Pak, while ya. Lupa Ya. Nah, Iya. yang A sama dengan A dikurangi B. Berarti 23 itu dikurangi 4. Kurang 4. Jadi berapa? 19. 19. 19 Pak. C itu sama dengan plus 1. C-nya berarti 0 ditambah Jadi 1. C-nya sama dengan 1. Kemudian D-nya adalah 0 ditambah B. B-nya 4. berapa? B-nya 4, 4 jadi Pak. 4. Oke, 4. Nah, Iya. nilai A dan B ini dan B ya ini ya, itu menjadi rujukan untuk dia naik lagi ke atas. Jadi ini yang pertama ini ya, ini yang pertama looping yang pertama. Yang kedua, A-nya berarti sekarang jadi 19. Apakah 19 itu lebih besar dari B? B-nya tetap 4. Ya, karena tidak ada Masih lebih besar Pak. Oke, masih besar. Maka nilai A-nya nanti adalah dikurangi lagi. 19 dikurangi 4 sama dengan berapa? 15. 15 Pak. Ya, C sama dengan 0 ditambah 1. C-nya berarti berapa? C-nya. C yang 1 ditambah sebelumnya. 1 jadi 2. Oke, 1 tambah 1 jadi 2. C yang sebelum ini ya yang diambil ya, bukan yang atas. Iya. 2. D sama dengan D ditambah 4. Berarti 4 ditambah 4. Ya, D-nya berarti kan yang ini kan 4. B-nya tetap 4. Maka 8 di sini. Oke. Nah, ini 1. Kedua. Kemudian nanti naik lagi ke sini. Berarti 15. Ya, berarti 15 apakah lebih kecil, lebih besar dari 4? Masih. Lanjut lagi dia. A sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan berapa nih? Dikurangi 4, 11. C sama dengan 2 ditambah 1, tambah 1 sama dengan 3. D sama dengan 8 tambah 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, ini selesai 1. Kotak lagi. Naik lagi nanti ke atas. 11 lebih besar dari 4. A sama dengan 11 dikurangi 4 sama dengan 7 ya. 7. C sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. D sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. 1, selesai nih. Oke. Kemudian 7. Mana lagi nih ke bawah? Ini ya, 7. 7 lebih besar dari 4. Ya. Berarti A sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3 ya. Kemudian B sama C sama dengan berapa tadi itu? 4 ya. 4 tambah 1. 4 tambah 1 jadi 5, Pak. 4 tambah 1 sama dengan 5. D sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20. Oke, ini 1 selesai. Naik lagi dia ke atas. Ya, 4 apakah lebih besar dari 4? Ditulisnya di sini. Apakah 4 lebih besar dari 4? Tidak ya ini ya. Berarti kan tidak terpenuhi. Itu hasilnya 3, Pak. 3, Pak. Sorry. 3 lebih besar dari 4. Ya, 3 lebih besar dari tidak. Berarti kan tidak terpenuhi kan? Nah, karena dia tidak terpenuhi, maka ini keluar langsung dia. Jadi karena tidak terpenuhi, dia keluar. Tak langsung keluar di sini. Cetak nilai C dan D-nya. Berarti yang diambil adalah C dan D yang terakhir. Berangkat C dan D terakhir adalah 5. D-nya adalah 20. Oke, yang ini ya. Ini jawabannya. Gitu. Oke. Paham? Oke. Bisa ya? Nah, sekarang yang nomor ini dicoba. Yang nomor 2-nya nih. Nih. Oke, sebelum nomor 2, ada yang belum paham ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, berarti kalau misalkan lu Pak mau ini Pak mau ya, nanya. Mangga, Ali. Ya. Pak, berarti kalau misalkan looping gini kalau hitung manual lumayan lama ya Pak ya? Betul. Kalau jadi kalau manual ya, memang tapi gini, kalau kita tidak nyobanya manual, kita tidak
tidak tahu manualnya, kita nggak bisa tebak hasilnya. Tapi kalau memang mau cepat, nah kita tinggal tulis ke sini. Jadi di-convert algoritma yang ini ke sini kan. Nah, meng-convert ini kan kalau lancar aja kan mungkin nggak masalah. Tapi kalau ada error-error kan memperbaiki errornya itu yang lama. Jadi tetap ya. Jadi algoritma itu sebenarnya makanya saya bilang kalau algoritma itu sebenarnya tidak terbentur dengan bahasa pemrograman apapun. Jadi belajar algoritma ini semua bahasa dia bisa. Jadi kalau kalian misalkan, waduh saya nggak belajar Pak PHP web misalkan, tapi algoritmanya nggak tahu ya sudah, itu nggak masalah, tinggal di-convert aja algoritma itu ke bahasa PHP. Pak, waduh saya nggak bisa, jadi tetap ya algoritma ini harus dikuasai. Mau kita nulisnya pakai format bahasa Indonesia, mau formatnya pakai bahasa Inggris, mau pakai pseudocode yang seperti ini, itu nggak masalah. Tapi alur menentukan jawaban ininya nih yang harus dipahami. Pak. Ya, gitu ya, Lip ya. Pak, terima kasih, Pak. Ya. Nah, satu lagi gini, kalau misalkan ini kan kalian kebetulan ujiannya online ya, artinya take home rata-rata banyaknya. Nah, kalau ujiannya take home itu kan bisa aja dicoba pakai software ya, pakai software dicoba. Kayak saya tadi tuh bikin di sini, saya coba di sini jalan. Tapi kalau kita misalkan ujiannya tertulis, tetap aja pemahaman langkah-langkah manual ini harus dikuasai. Ya, jadi harus tetap tahu. Ya, seperti itu. Nih contoh lagi yang kedua nih, coba siapa yang bisa? Berapa jawabannya nih? Nilai I-nya nih. I-nya ini yang dicetak. Silakan. Saya save dulu ini, saya buat baru di sini. Sambil kita ngecek jawaban yang kita buat tadi benar apa enggak. Oke. C, Pak. C7. Iya. Jawabannya C7. Oke, alif 7. Ya, yang lain ada dua variabel. Nah, dilihat di sini ada dua variabel X dan Y. Berarti kita X, Y cara transfernya. X-nya kita isi 2, I-nya saya isi 0. Oke. Kemudian while X-nya lebih besar 1. Ya, do-nya nggak usah dilihat ya, do-nya itu. Nah, if dia di sini. Ada if-nya. If X mode itu pakainya apa ya? Persen ya. Mode 2 sama dengan 1. Oke. Di sini ada tulisannya X sama dengan 3 dikali X ditambah 1. Oke. 8. Ya, else. Oke, nggak apa-apa, beda. Nggak apa-apa, salah juga. X. Ditambah. 6. Ditambah I apa itu? Ya. Iya, ditambah 1. Oke. Bentar ya, saya tulis dulu di sini. I sama dengan I ditambah 1. Oke. Right-len, say out I sama dengan I. Oke. Saya cetak dulu. 9, 10 ya. Oke. Nah, tadi ada yang jawabnya 6, 7. Berapa lagi? Kita coba lihat dulu ya. Run dulu. Jalan nggak nih? Oke, no error. Saya coba run. I-nya 1. Ya. Nah, kita coba ya. Benar nggak nih? Takutnya saya salah juga nih coding, salah translate ya. Salah mentranslate. Nah, sekarang kita coba nih analisis di sini. X-nya 2, I-nya 0. Ya. 2 lebih besar dari 1. Betul ya? Benar. Betul ya. Berarti 2 lebih besar dari 1. Bentar, ini siapa? 0, oke. Ahmad Fauzi 0 ya. Oke, enggak apa-apa. Ini 2. Sorry, nggak bisa diketik ya. Oh, ini. 2 lebih besar 1. Nah, terus kemudian ingat mode ini apa?
sisa bagi ya. Sisa ya. Iya, Pak. Nah, oke. Lulus. Nah, 2 dimod dengan 2 itu berapa hasilnya? 0. 0 ya. Nol, Pak. 0. Berarti 0 harusnya di sini. Nah, di sini kalau dia tidak sama, berarti tidak, ini kan 1 ya, berarti nggak masuk ke sini dia. Ya, Oh iya. Masuk yang ke sini ya. Nah, Iya, maka Pak. nilai X-nya adalah 2 dimod dengan 2. Nah, ini jawabannya 0 ya. Jawabannya 0. Ya. 0, 0. Terus kemudian dia nambah 1 di sini. Setelah selesai dari if ini, dia tambah 1. I-nya tadi berarti 0 tambah 1, jadi I sama dengan 0 ditambah 1, jadi 1. Oke. Terus satunya naik lagi ke atas. X-nya berarti kan, X-nya berapa? X-nya X-nya berapa sekarang? Oh, X-nya. X-nya 0. X-nya 0. Ini X. Ah. Nah, ini 0 X-nya. 0. 0 apakah lebih besar dari 1? Tidak. Ya, 0 apakah lebih besar dari 1? Tidak ya. Berarti tidak terpenuhi ini keluar. Langsung keluar ke sini. Maka dicetak nilai I. I-nya sama dengan 1. 1 yang ini. Jawabannya tidak ada di sini ya. Oke. Gitu ya. Oke. Nih, coba tadi kita run. Jawabannya 1 kan. Tuh ya. Itu ya. Oke. Paham? Ada yang mau ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tadi ya. Hati-hati dengan ininya ya, dengan prosesnya. Jadi ketika dia memenuhi syarat di sini, jadi ketika syarat ini terpenuhi, nah, dia kerjakan yang ada di sini. Ini ada 2 kali. Jadi syarat itu ada 2. Syarat yang pertama ini harus memenuhi, harus lebih besar dari 1. Syarat kedua adalah dia nilainya mode-nya ini. Modulusnya ini. Ya, nilai modulus ini harus sesuai dengan yang syarat di sini. Ya, itu. Ini nilainya 1 ya harusnya. Oke. Paham ya? Oke. Paham, Pak, paham. Ya, yang lain silakan, ada yang tanyakan. Nah, sekarang yang nomor 7 ini di sampingnya ini, coba. Nih, udah 3 soal nih. Berarti salah 2 udah ya. Oke. Yang ini sekarang nomor 7. Coba. 7, Pak. 7. Oke, 7. Oke, 7. Zahrin 7. Terus si siapa tadi? Oke, Nur Fauzi 7 juga. Oke. Ada yang lain? 7, Pak, 7. 7 Pak. Soalnya nggak ini lagi sih, Pak, cuma sekali ini doang. Langsung, Pak. Langsung dikerjakan, Pak. Oke. Jadi ketika dia 8, apakah lebih besar dari 7? Betul ya ini ya? Nah, karena betul, Ya, betul. maka nilai X-nya ini sama dengan 8 dikurangi 1. Jadi 7. Maka dicetak dulu 7 di sini sama dia. 7. Nah, kemudian dia naik lagi ke atas nih, ke for ini, ke while ini lagi. 7. Jadi sebelahnya ini ada 7, apakah lebih besar dari 7? Tidak. Maka langsung keluar. Set, keluar. Maka yang tercetak adalah tetap 7 ini. Ya. Seperti itu. Oke. Bisa ya? Oke, ini benar. Terus, oke, ini yang while kita lihat ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya, Pak. Oh, enggak, Samuel, ya, silakan. Tadi yang nomor 2, Pak. Nomor 2 ya? Iya. Sok, enggak. Nomor 2 itu kan itu ya, Pak. X mod 2. Nah, kalau X mod 2-nya sama dengan 1 berarti yang kalau X-nya diisi 3 berarti benar ya, Pak, syaratnya? Kalau X-nya 3 ya. Kalau X-nya 3, berarti dia 3 mod 2, masuknya ke sini dia. Maka dia nanti betul sama dengan 1. Maka nanti 3 dikali 3, 9. Tambah 1, 10 ya berarti ya. Iya. Ya, 10. Nah, terus kemudian dia nambah jadi I-nya jadi 1, naik lagi ke sini. Ya, jadi I-nya ini berarti adalah 0 tambah 1, 1. 1 lebih besar 1. Keluar di situ ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ganti ininya kita ganti 3 nih. Kita lihat outputnya ya.
Saya save dulu. Tuh, 2 ya. Jadi 2 kali dia naiknya. Oke, paham ya? Coba kita cek dulu nih di sini. Ya, misalkan gini tadi. Saya hapus dulu nih. Oke, jadi ketika misalkan di sini 3 nih, ini saya ganti 3. 3 lebih besar dari 1, betul ya? Oke. Terus 3 mod 2 itu sama dengan mod 2, itu sama dengan 1, betul ini. Maka X-nya adalah 3 dikali 3 tambah 1. 10 ya. Ya, 10 X-nya. Terus kemudian dia, ini ingat ini if ya. Berarti ini di luar if yang ini. Maka ini I-nya. I sama dengan 0 tambah 1. Jadi 1. Nah, terus kemudian naik lagi ke atas nih. Naik ke atas. Nah, X-nya yang ini berarti. Ya. 10 dibagi 10 besar dari 1, betul. Saya tulis di sini. 10 lebih besar dari 1, betul. Kemudian apakah 10 di mod 2 itu sama dengan 1? Tidak ya. Berarti kan tidak. Kan genap ya. Berarti kan larinya ke sini. Maka X-nya adalah 0. Nah, yang diambil adalah X-nya itu tidak sama dengan 1. X-nya sama dengan 0. Terus nambah lagi ke sini. Jadi ininya I-nya jadi 2. I-nya jadi 2. I sama dengan 2. 1 tambah 1 ya, jadi 2. 2, ya, X-nya ini kan berarti 0 kan, X-nya. Yang ini yang nggak ambil tadi. 0 ke sini, keluar. Maka yang terakhir tercetak adalah 1. Yang tercetak adalah 2, berarti outputnya. Gitu. Ngerti? Paham nggak? Yang lain, coba. Betul pertanyaannya. Harus kalau angka-angkanya diganti-ganti gitu loh. Ya. Paham nggak? Ini biar paham, Pak, paham. Ya, paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa nih, saya coba ulangi lagi nih. Oke, ini saya hapus dulu, bagusnya yang rada bersih ya. Saya copy dulu nih. Oke. Nah, biasanya saya kalau buatnya pakai gini. Di sininya pakai trace table, di sini X ya. Di sini I. Di sini X lebih besar dari 1. Kemudian X mod 2 sama dengan 1. Kalau ini mod 2 ya. Ini X mod 2 sama dengan 0. Oh, sorry. Pakai ini aja nih, Excel aja. Biar nggak nulisnya rapi ya. Oke, saya tulis di sampingnya nih. Di sini adalah X-nya, sini I-nya. Oke. Kemudian X lebih besar 1. Kemudian X mod 2 sama dengan 1. Di sebelahnya X mod 2 sama dengan 0. Kemudian I sama dengan I plus 1. Nah, ini saya besarin. Oke, ini saya centerin. Nah, caranya tadi si Samuel bilang ini 3, misalkan kita 3. I-nya berarti 0. Nah, 3 lebih besar dari 1. Oke, betul ini. Berarti kita tulis ini, betul nilainya. Nah, karena dia betul, maka masuk sini. Ya. Apakah 3 di mod 2 sama dengan 1? Betul juga nih jawabannya. Ya, maka yang ini nggak dikerjakan. Ini yang strip ini nggak dikerjakan. Ya. Oke. Ini nggak dikerjakan. Nah, ini ya. Saya nggak tulis X ya, biar nggak bentrok sama ini. Karena dia tidak dikerjakan ini, karena ini ya masuknya ke sini, maka I-nya ini adalah I sama dengan I-nya berarti yang sebelumnya 0. I yang ini. Tambah 1 sama dengan 1. I-nya berarti 1 ya. Nah, kemudian I ini naik ke atas nih. Yang nilai ini. Setelah ini naik dulu ke atas. Kita lari ke sini dia. Nih, lari ke sini. Ya, X lebih besar 1. Nah, kalau mau, berarti tulis lagi di sini nilai X yang terbaru. Ya, nilai X yang terbaru itu didapat dari sini.
sorry, ini ada yang kurang ya kita. Saya move dulu ke sini. Ininya harusnya X sama dengan 3 dikali X ditambah 1. Oke. Yang di sebelah sini, ini harusnya X sama dengan X mod 2. Oke. Nah, yang ini tadi X-nya sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1. Oke. Sama dengan 10. Oke, ini saya besarin ya. Biar kelihatan di sini. Nah, ini berarti nilainya sama dengan 10. Langsung ujungnya saya tulis ya. Langsung saya tulis jawaban X 10. Nah, berarti ini tidak dikerjakan. 2 ini nggak dikerjakan. Ini nggak dikerjain. Nah, berikutnya, naik lagi ke atas tadi kan. Berarti nilai X itu adalah nilai X yang terbaru. Yang terbaru itu adalah di sini X-nya. Maka di sini 10. Nah, I-nya berapa? I-nya yang ini, 1 ini. Nah, nanti naik lagi, dicek lagi. 10 lebih besar dari 1. Betul. Ya. Terus 10 di mod 2 sama dengan 1 enggak? Tidak. Maka karena dia tidak sama dengan 1, ininya sama dengan 0 kan? Maka ini jangan di sini, tapi ada di sini dia. Nah, ini enggak dikerjakan yang ini. 2 ini enggak dikerjakan. Nah, sama dengan 10-nya ada di sini. Karena sama dengan 10 sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 10 mod 2 sama dengan 0. Ya. Karena genap ya, 0. Terus selesai di sini, I-nya langsung nambah. I sama dengan I sebelumnya, berarti yang terbaru, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka sekarang nilai X yang terbaru berapa? Nilai X yang terbaru adalah ini, 0. Nilai I yang terbaru mana? 2. Nah, sekarang X-nya 0 ini, apakah lebih besar 1? Tidak. Berarti yang ini tidak dikerjakan, yang ini tidak dikerjakan, tidak dikerjakan, tidak dikerjakan. Langsung lompat ke sini, ya langsung keluar dari sini. Nah, ini outputnya. Ya, jadi karena dia di sini right len I. Tadi ujung ini ada right len I-nya ada di sini. Nah, maka yang dicetak adalah sini. Maka I sama dengan 2. Yang ini yang diambil. Itu ya. Jadi kalau mau menelusurinya itu seperti itu, ya. Tuh. Itu tadi ya, apa tadi Samuel ya? Halo? Iya, Pak. Oke, ya, kirain ininya. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Ada yang belum ini? Coba saya cek lagi. Nah, ini saya udah tuh, ini kita cek di jawabannya. Nah, coba yang ini, nah, nih, yang while ini, yang nomor ini. Ya. Nah, caranya gimana ini? Ya, caranya sama kayak tadi. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Cara menelusurinya. Ya, samping ya. Nilai N terus X, kemudian N lebih kecil sama dengan 16, N mod 4 sama dengan 0, kita tulis dulu di sini semuanya, X sama dengan X plus N, terus terakhir itu N sama dengan N plus 1, terakhir outputnya, nah ini ya, right X-nya itu ada di sini, nah di sini, right X-nya itu ada di sini. Oke, ini saya besarin. Oke. Nah, di sini. Kita cek nih, N-nya 4 pertama kali. Ya, N-nya 4. Kemudian X-nya 0. N ya lebih kecil sama dengan 16. 4 apakah lebih kecil sama dengan 16? Betul ya? Nah, karena dia betul, maka masuk ke if ini. Masuk ke while ini artinya, masuk ke dalam ini bodinya while. Maka N ini 16, N-nya berarti 4. Apakah di mode dengan 4 itu sama dengan 0? Betul. Nah, karena betul, maka X-nya itu sama dengan X ditambah N. X-nya itu 0, ditambah N. N-nya itu adalah 4, sama dengan 4.
Nah, karena 4, tulis langsung dicetak X-nya 4. Tulis 4. Kemudian keluar dari if ini, tambah 1 N-nya. N-nya berarti N yang mana? N-nya yang ini. Berarti 4, N sama dengan 4 tambah 1. Sama dengan 5. Oke, itu ya. Nah, berarti N yang terbaru itu adalah 5. X-nya berapa? X-nya 4 ya. Seperti itu. Ini X-nya. N-nya adalah ini. Sekarang N-nya 5 lebih kecil dari 16. Betul. Terus 5 dimod dengan 4, apakah sama dengan 1? Sama dengan 0? Tidak. Ya, berarti tidak. Tidak sama dengan berarti. Berarti tidak. Maka kalau dia tidak, langsung ini tidak dikerjakan. Ini berarti saya tulis tidak sama dengan ya. Ini tidak sama dengan tuh ini ya. Ini tidak sama dengan 0. Maka ini tidak dikerjakan. Yang ini. Ini nggak dikerjakan, yang ini nggak dikerjakan. Maka langsung lompat sini N-nya. N sama dengan N tambah 1. N-nya berarti berapa? 5 tambah 1. Sama dengan 6. Oke. Terus nanti N-nya terakhir 6. X-nya berapa? X-nya tetap 4. Ya. Oke. Terus kemudian 6. Apakah lebih kecil dari 16? Betul. Terus kemudian, apakah 6 dimod dengan 4? 4 sama dengan 0. Nah, kita coba mod 6 itu. Mod 6,4. Sorry, ini modnya. Jangan saya pakai Excel ya. 6 di mod 4. 2. Berarti kan bukan 0 ya. 6 mod 4 itu. Betul nggak mod 6 mod itu? 642 Pak. Iya. Betul ya? Oke. Iya, sisanya nah, 2, Pak. Ya, oke. Berarti bukan. Berarti ini tidak sama dengan 0. Berarti tidak sama dengan 0 juga. Berarti ini jawabannya tidak juga ke sini. Karena dia mintanya kan yang sama dengan 0. Maka N-nya di sini. Nah, dari pola ini kan kebaca sama kita ya. Kebaca ya. Berarti sebenarnya yang di mod yang habis dibagi 4 itu kelipatan 4 ya berarti ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, Betul. berarti kan nanti di sininya 7, di sininya ini 7 nih nanti. Berarti di sini 7. Nah, di sini 7. Tidak nih berarti. Nah, nanti di sini 8. Nah, ini 8 ini sama dengan 0 ini. Nah, ini. Berarti ini sama nih kasusnya. Ini tidak dikerjakan. Nah, yang ini dikerjakan. X sama dengan di sini. X sama dengan X ditambah. Nah, berarti kan nilai X-nya ini yang tadi. Berarti 4 terus tetap 4 kan nggak berubah-ubah dia di sini. Nilainya. Jadi kalau di sini 7 kan nanti di sini 7. X-nya berarti 4. Ya, terus 7 lebih kecil dari 16. Sama dengan 16. Sama dengan 16. Nah, di sini N sama dengan 7 tambah 1. Dengan 8. Bahkan di sini nanti X sama dengan 4 tambah 4. Ya, betul ya. Sorry. 4 tambah 7 ya. Ini kan X-nya kan ini. Sorry, ininya 8. Sorry, saya tulis di sini dulu biar nggak bingung. 8, X-nya tetap 4. 8 lebih kecil sama dengan 16. Oke. Nah, X sama dengan X-nya itu berarti adalah 4 ditambah N. 8 sama dengan 12. Right? 12. N sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, ini kelihatan di sini. Ya, jadi 4, 12. Tuh, 4, 12. 4, 12 tuh kalau nggak B, C. Ya, 4, 12. Berarti sebenarnya kelipatan 8 lagi, 8, 4, 12 ya berarti ya nanti ya. Nah, nanti ada 12 Iya, di betul, sini. Pak. Ada 12. Ini saya copy dulu nih. Berarti 12 kira-kira di sini. 12.
Nah, kira-kira di sininya X-nya tambah berapa? Berarti tambah di sini nanti di sini yang ditambahin adalah rumus X-nya. X sama dengan 12 ditambah ya X-nya yang ini. Berarti kan ini kan 4 yang atas ini. Nah, 8. 8 itu berarti yang di atasnya ditambah 8 ini. Berarti ini 12 ditambah 12 sama dengan 24. Gitu. Jadi nanti hasilnya di sini 24. Gitu. Di sini N sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Ingat ya, ini sampai 16 loopingnya. Oke. Nanti yang terakhir 24, berarti 12 kelipatan 14. Ya. 16, Pak. 16 berarti. Nah, 16 Ya. ditambah 24 berapa? 40. Nah, 40. Ya, berarti 40 ini terakhir. Nah, berarti di sini nanti ada 16. Ini saya ganti dulu, ini saya copy dulu. Berarti nanti kira-kira di sini ada 16. Nanti kalian lanjutkan di sini 16, di sini pun 4. Maka di sini nanti 24. 24 itu ditambah dengan 16. 40 ya. Oke. Di sini 40 hasilnya. Nah, ini N sama dengan berarti 16 tambah 1. Sama dengan 17. Nah, ketika N-nya 17, ya N-nya 17, ke 17 lebih besar dari ini, berarti selesai. Maka outputnya itu adalah ini. Ini outputnya nih. Tuh, 4, 12, 24, 40. Ya, ini nanti lanjutin ya, 9, 10 gitu ya. 13, 14 terus sampai 16 di sini. Nah, ini loopingnya nih berarti. Berarti kalau dia loopingnya kita lihat di sini 4, di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti 1, 2, 3, 4, berarti di sini 4, 4, 4, 4 kali 4, berarti ada 16 kali dia loopingnya. Ya, ini kan 4, berarti ini ada 1, sorry, ini 4, berarti nanti di sini ada 4 lagi, ada 4 lagi. 1, 2, 3, 4, berarti 4 kali 4, 16 di sininya, 16 baris di sini. Jadi jawabannya adalah ini. Ya. Nih jawabannya. Oke. Bisa dipahami? Oke, itu ya. Nah, sebenarnya jadi sebelum kita bikin sebenarnya gini ya, algoritma itu. Jadi sebelum kalian bikin program yang canggih-canggih itu, latihlah cara berpikirnya looping, if, while, for, itu dulu. Nanti kalau ketemu kasus kita langsung bisa menyelesaikannya seperti itu. Jadi akan lebih mudah pada saat memahaminya. Misalkan contoh lain, oke. Nah ini nih, ya. Oh ini pakai array ya, kita belum belajar array. Coba contoh. Oke, sebentar ini susulan. Sok silakan kalau ada pertanyaan. Saya coba cari dulu yang lain. Yang angkatan lama-lama ya. Yang jangan yang baru-baru. Yang lama-lama itu yang rada seru biasanya. Yang 2016. Oke. Algoritma 2013. Enggak di sini ya. While itu ya. Oke, ini belum, ini D3 ini kayaknya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini pakai for, nanti file. Nah, ini sama kasusnya, ya. Ini beda sama yang tadi itu. Oke, mungkin yang ini aja nih kali ya. Nah, ini apa? Programnya gini dia. Misalkan ini essay ya, essay.
soal kasus ini. Jadi kita diminta inputnya adalah kode, jenis barang, merek barang, sama jumlah barang. Ya. Nah, informasi tadi itu akan menampilkan jenis barangnya apa, merek barangnya apa, jumlah barangnya, harga satuannya berapa, total harganya berapa. Nah, ketentuannya tadi adalah ini kode. Jadi kalau kita nginput kode jenisnya A, dia nginput merek barangnya adalah CPU, jenisnya ini, kode jenisnya ini, nanti langsung keluar jenis barangnya itu adalah CPU. Jadi di sini kalau kita lihat ada proses validasi di sini. Ya. Nah, ini kasus nih. Ini yang paling sering kalau di lapangan kalian pernah lihat. Kalau kita sering belanja di minimarket, nah ini seperti ini. Ketika disodorin dengan barcode, keluar nih. Oh, ternyata kita beli minuman air mineral, kodenya berapa dibaca. Keluar nanti. Harganya langsung berapa? Mau beli berapa? 3 kali sekian harganya. Nah, itu contoh implementasinya tuh. Nah, di situ ada proses validasi. Loopingnya di mana, Pak? Tergantung. Kalau dia belinya 2 kali, 3 kali, itu loopingnya di situ. Barangnya ada 5, berarti dia looping 5 kali, misalkan. Karena 5 kali barang yang di barang pertama, barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia cuman 1, berarti sekali loopingnya. Nah, ini contoh kasusnya ya. Nanti bisa silakan kalian kerjakan nanti latihannya ini. Ya, ini kasus-kasus terakhir. Jadi nanti ujiannya kita itu salah satunya adalah kasus soal seperti ini ya. Yang sama seperti di file di file modul yang saya pernah share ke kalian itu. Nah, kemudian ada potongan di sini. Jadi ketika dia dapat potongan itu, nah ini. Kalau dia beli barangnya di atas 10, berarti di bawah 10, maka dia nggak ada potongannya. Nah, 11 sampai 20, maka dapat potongan. Harga besinya sekian. Ya. Nah, ini contoh sederhananya nih. Ini saya ngajar 2003 ini, ya, semester 2 berarti pemrograman 2, ya. Itu. Tapi soal ini bisa dipakai untuk jadi kalau dia semester 2 itu dia ada file yang buat nyimpen datanya. Tapi kalau kita di semester 1 itu hanya proses untuk logiknya aja seperti itu. Ya. Ini contoh ya kasus-kasus yang bisa dikerjakan oleh kalian. Bentar, ada lagi nggak yang lain? Nah, kalau yang dari modul semua ada masalah nggak? Bisa dikerjakan? Halo? Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Yang dari itu modul ada masalah? Nggak ada. Belum terlalu ada sih, Pak. Soalnya belum pada dicobain semua. Oh, oke. Iya. Harusnya nanti dicoba yang ini ya. Nah, ini kan di sini ada latihan nih. Ya, yang latihan ini nih di belakang ini. Kemarin udah ada yang ngumpul itu. Saya lihat udah yang nomor 4 ini ada yang selesai, ada yang harus diinikan lagi itu. Diperbaiki lagi ya. Nah, ini contoh misalkan gini, saya nggak bahas itu di modul. Biar nggak terselesaikan itu ya. Saya mau bahas ini. Nah, ini contoh. Nah, ini buatlah tampilkan bilangan ya 1 sampai 10. Tapi nanti gini, dia outputnya gini, bilangan 1 sampai 10 ini. Nah, jumlah semua bilangan genap adalah segini. Berarti bilangan genap tuh 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, 30. Nah, di bawahnya adalah bilangan ganjilnya. Caranya gimana? Caranya gini. Nah, sekarang kita coba. Kita buat pertama kali. Kita pakai while ya. Oke. Dan oke. Nah, ini lihat ya template-nya ya. Template-nya. Nah, lihat di sini bilangan. Bisa jadi kita bilangannya pakainya X saja dulu. Ya. Kemudian X-nya sama dengan 1. Kita mulai dari 1 bilangannya. Kalau kita mau pakai while, gini kan, while I lebih kecil sama dengan 10,
awalnya lihat dulu. Ya, cout. Ya. Di sini cetak I. Oke. Oke. Nih. Ini save. Contoh 11. Oke. Ini saya run. Terus ininya I, oh sorry, ini bukan I, ini X ya. Oke, ini X juga. Oke, saya run. Terus, nah ini hati-hati nih, kayak gini dia. Ya, itu yang menyebabkan looping tidak berhenti-henti. Berarti kita kurang di sini. X sama dengan X ditambah 1. Kenapa? Karena seterusnya dianggap dia X itu 1 terus. Jadi seterusnya nggak berhenti. Ya, konsep virus salah satunya gitu ya. Konsep virus tuh. Jadi membuat komputer ditanam, aplikasi ditanam di komputer kita, dia looping terus. Nanti lama-lama kalau sehari aja looping terus, itu memorinya pasti turun jadi kecil nantinya. Lama-lama kayak lemot gitu ya. Tuh. Ini udah nih, yang pertama nih. Oke, ini kita tinggal cetak judul atasnya, cout. Oke. Bilangan 1 sampai dengan 10. Sama dengan, oke, di koma. Oke, yang ini ya, output yang ini. Ya. Pak mau ada komanya Pak. Berarti kalau mau ada komanya, letakkannya di sini. Nih, koma. Tuh. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, cuman jeleknya nanti dia di sini harus divalidasi, ada komanya di sini. Ya, ada di ujung 10-nya itu ada. Ya, kita pakai spasi aja ya di sini ya. Gitu. Nah, kemudian ini jumlah nih, genap ganjil. Berarti kalau kita mau genap ganjil, maka harus kita validasi nilainya ini. Ya, maka di sini harus ada if-nya di sini. If x mode if x mode 2 sama dengan 0. Ini yang genapnya nih. Ya. Yang genapnya nih. Kalau dia genap, maka kita buat di sini total genapnya, buat variabel baru. Total genap. Total ganjil. Biar beda ya, jadi biar nggak kecampur totalnya. Oke. Total genap sama dengan total genap ditambah X. Else total ganjil sama dengan total ganjil tambah X. Oke. Kita coba eksekusi dulu, jalan nggak? Ada error nggak? Oke, ini ada errornya. Kata dia, oke. Ini sama dengannya 2 kali. Oke. Perbandingan ya. Bukan kalau sama dengannya 1 itu adalah mengisi nilai, tapi kalau sama dengan 2 perbandingan. Oke, kita compile dulu. Oke, ini kurang titik koma katanya. Sini kasih titik koma. Oke. Kita eksekusi lagi. Oke, kurang titik koma di sini. Kita compile lagi. Sukses, nggak ada error. Oke. Nah, berarti tinggal kita cetak untuk mendapatkan outputnya tadi. Outputnya kan gini, jumlah semua bilangan genap. Ya. Ya, jumlah. Berarti di luar sini, jangan di dalam while. Kalau kita dimasukkan di dalam while, dia berkali-kali. Maka kita tambahkannya itu ada di luar while-nya ini. Total bilangan genap dari 1 sampai dengan 10 sama dengan di sininya total genap. Oke. Oke. Nah, ini tinggal saya copy ke sini. Saya copy ke sini. Bilangan ganjil. Ganjil. Oke. Ya, coba kita cek dulu. Kita run.
Oke ya. 31, 25. Tuh, yang salah nggak nih? Oke, ini total genapnya 0 dulu. Total genap sama dengan 0. Total ganjil sama dengan 0. Ya, biar nggak kecampur ya. Oke. Ininya kurang. Sininya harusnya ada C-out lagi ya. Oke. Oke, kita coba cek. 30 sama 25. Tadi jawabannya 30 sama 25. Totalnya 55 ya, satu tambah itu. Oke. Tuh. Nah, itu ya. Nah, prosesnya gitu. Jadi lihat dulu outputnya yang diminta apa. Oh, ini ada loopingnya Pak. Seperti itu. Nah, hati-hati meletakkan ini output ini. Jadi tahu mana yang harus diletakkan di luar while, mana yang harus diletakkan di dalam. Ini di dalam while, mana yang harus di luar. Nah, kuncinya adalah di blocking kurung kurawal ini. Ya. Jadi apapun yang kita letakkan di dalam while ini, kalau dia memenuhi syarat ini, maka dia akan berulang sebanyak kondisi yang terpenuhi di sini. Seperti itu. Jadi hati-hati meletakkan ini. Kenapa total ini tidak diletakkan di dalam sini? Karena kalau diletakkan dia berulang terus, gitu ya. Jadi satu-satu, malahan 2 tambah 4, 6. Yang dicetak 6. Nanti 6 tambah 4, 10. 6 tambah sekian, terus seperti itu. Oke, sampai sini ya. Silakan sampai sini ada pertanyaan.